sebelum kita memulai acara peribadatan kita untuk 100 hari berdoa ini, hari yang ke-37, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang dalam sorga, kami ucap syukur Bapa atas berkat-Mu kepada kami di penghujung hari penutupan sabat ini. Kami berkumpul lagi Bapa sebentar saja untuk melakukan renungan singkat dan mengikuti 100 hari berdoa yang ke-37 Bapa. Bapa berkati setiap acara kami, biarlah berjalan sesuai dengan rencana-Mu, diberikan sinyal yang baik, dan kami dapat melakukannya dengan baik juga Bapa. Bapa, kami juga memohon untuk Roh Kudus-Mu agar mengisi hati kami dan pikiran kami Bapa. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk lagu pembuka dibawa oleh keluarga Desia Haan, lagu Sion nomor 326. Kita diundang bangkit berdiri menyanyikan lagu Sion nomor 326. Berusahalah pada waktu pagi. Udah mulai sih. Bekerjalah selalu, jangan bersedih. Bekerjalah sekarang, janganlah menunggu. Malam pasti akan datang, selesai kerjamu. Berusahalah kamu pada waktu siang, tuntaskanlah kerjamu saat masih terang. Perhentianmu senang di surga yang teduh. Malam pasti akan datang, hari lelah. Berusahalah kamu sampai waktu tenang. Kerjakanlah tugas, selesaikan sekarang. Bekerja penuh nyenyak, sinar matahari, dan tibalah malamnya, tugasmu selesai. Untuk doa buka, Bapak Sariman Dursewa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih berkat hari Sabat yang sudah kami terima. Terima kasih telah sudah mengumpulkan kami kembali di dalam acara kebaktian 100 hari berdoa yang ke-37. Tuhan, mohon Engkau memberkati kami semua dalam acara tersebut. Berilah kami signal yang kuat supaya tidak ada bagian yang terpotong atau terganggu, sehingga semua pesan yang disampaikan dapat kami terima dengan baik. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Baik, kita akan mendengarkan renungan yang dibawakan oleh Bapak Daniel Saputra. Selamat sahabat semuanya. Selamat sahabat, Pak.
Oke, selamat kita menjelang hari bekerja. Saya baru tahu bahwa saya mesti menyampaikan renungan. Saya pikir besok, tapi tidak apa-apa. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pendeta Simbolon, kita akan... Halo, Medan. Pendeta Mesnek. Siap, Medan. Ya, ya. Kita akan menyampaikan kenapa bahas sekolah sahabat, mengapa penafsiran diperlukan. Jadi saya coba cari-cari beberapa literatur, saya akan perlihatkan bagaimana penerjemahan sekolah sahabat kita dilaksanakan. Mengapa penafsiran diperlukan? Kalau kita pelajari Alkitab, kita sudah pelajari dari pelajaran pertama sampai pelajaran kelima, bahwa Alkitab kita ini ditulis selama 1500 tahun dari waktu yang cukup lama, dan Alkitab ditulis pada umumnya dalam bahasa Ibrani, ya, bahasa Inggrisnya Hebrew, bahasa Aram, Aramaik, khususnya buku Daniel dan Ezra, dan bahasa Yunani, khususnya Perjanjian Baru. Per Oktober 2019, keseluruhan Alkitab telah diterjemahkan ke 698 bahasa. Oke, saya kembali. Oleh karena itu, kawan-kawan kita yang mengambil kependetaan minimal mesti mengambil mata kuliah Hebrew dan mata kuliah Greek. Ya, ini merupakan mata kuliah yang menjadi salah satu mata kuliah momok karena mesti belajar bahasa baru, bahasa kuno, bahasa asli Alkitab. Per Oktober 2019, kita bisa bayangkan bagaimana kalau kita mesti membaca bahasa Ibrani ataupun bahasa Yunani pada saat sekarang ini pada waktu membaca Alkitab. Oleh karena itu, setelah abad reformasi, maka Alkitab telah diterjemahkan ke berbagai bahasa yang banyak digunakan pada saat sekarang ini. Per Oktober 2019, Alkitab secara keseluruhan, yaitu Perjanjian Lama Perjanjian Baru, telah diterjemahkan ke 698 bahasa. Perjanjian Baru saja sudah diterjemahkan ke 1.548 bahasa. Ya, kalau potongan-potongan Alkitab bisa menjadi sampai 3.000 bahasa. Bahasa Indonesia saja yang saya punya di sini ada 1, 2 terjemahan baru, terjemahan bahasa Indonesia masa kini, terjemahan lama, ya, versi mudah dibaca, firman Allah yang hidup, Indonesia Literal Translation, kemudian Indonesia Modern Bible, dan sebagainya. Jadi bahasa Indonesia saja terjemahannya juga sudah ada beberapa. Ya. Jadi belum lagi ke bahasa daerah, ya, bahasa Nias, bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Batak, dan berbagai bahasa di Indonesia. Ya, jadi Alkitab sudah banyak sekali diterjemahkan. Kalau kita lihat ini gambar saya ambil, ya, ini adalah Alkitab Hebrew Bible. Ya, Alkitab Hebrew Bible ini aslinya kalau di bahasa Greka itu, bahasa Ibrani, ini mereka membaginya menjadi 24 buku. Ya. Dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia yang diterima oleh Protestan, 24 buku Perjanjian Lama ini dibagi menjadi 29 buku. Ya. Jadi kenapa? Karena buku Ezra, Nehemia dijadikan 2 dan yang lain-lainnya. Ya, jadi ini Hebrew Bible. Para Pak Pendeta, ada yang bisa baca tulisan ini? Ya, mudah-mudahan bisa dibaca karena ini adalah Yosua 1 ayat 1.
yang bunyinya sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, firmanlah Tuhan kepada Joshua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Saya nggak bisa baca, ya, ini sudah ada terjemahannya. Ya, jadi bayangkan kalau kita mesti membaca ini. Ya, dan pada awalnya Alkitab itu ditulis dalam yang disebut dengan Masoretic Text. Ya, ini bekas pecahan Alkitab, naskah aslinya yang masih bisa kita simpan pada saat ini. Yang lain-lain yang sebelumnya sudah hancur, tidak bisa terbaca lagi. Ya. Dan Alkitab yang kita pakai sekarang, Perjanjian Lama, itu disebut Septuagint. Septuagint ini adalah Alkitab bahasa Ibrani yang telah diterjemahkan ke bahasa Yunani. Ya, kemudian ada cara penulisan, ya, tipe huruf yang disebut ada Codex Alexandrinus, ya, ada Codex Vaticanus. Codex Vaticanus karena naskahnya ini disimpan di Vatikan, ya. Ini tipe huruf yang digunakan, ya, tipe huruf yang digunakan untuk ini. Ya, dan yang paling akhir adalah untuk membuktikan keaslian Alkitab yang sudah kita pelajari, terakhir kita menemukan ada yang disebut dengan naskah Laut Mati, Dead Sea Scroll, yang setelah digali, ditemukan dari naskah itu 40%-nya adalah naskah Alkitab. Dan naskah Alkitab ini lengkap seluruhnya, ya, naskah seluruhnya. Jadi kalau dikatakan Alkitab orang Kristen tidak asli, ya kita bisa lihat di sini, ya, bisa lihat di Dead Sea Scroll, Alkitab yang dari mulai dari Kejadian sampai Maleakhi, seluruh Perjanjian Lama lengkap, ya, yang bisa kita buktikan dengan ini. Nah, ya, Alkitab sudah diterjemahkan beberapa kali. Pertama kali diterjemahkan ke bahasa Aram. Ini adalah pada waktu orang Yahudi dibuang ke Babylon dan kemudian ke Media Persia, itu Alkitab mulai diterjemahkan ke bahasa Aram. Kalau buku Daniel dan buku Ezra memang ditulis asli dalam bahasa Aram. Dan kemudian pada waktu setelah Alexander the Great, itu masa yang disebut dengan Helenisme, maka Alkitab karena bahasa yang digunakan dan tulisan yang digunakan adalah tulisan Yunani, maka Alkitab diterjemahkan yang disebut dengan Koine Greek, ya, yang kita sebut dengan Septuagint tadi, ya, Hebrew Bible ke bahasa Greek. Dan inilah yang diterima oleh gereja kita, khususnya gereja Protestan, sebagai Perjanjian Lama. Kemudian ada beberapa kali penerjemahan juga yang dilakukan oleh berbagai orang, dan karena pada abad ke-8 penerjemahan Alkitab ini dilarang, maka hanya bisa dibaca oleh orang yang sekolahan saja. Ya. Dan setelah itu banyak sekali terjemahan Alkitab, ya, terjemahan Alkitab, dan ada buktinya sampai sekarang yang disebut dengan Codex Amiatinus dalam bahasa Latin, ya, dan ini yang menjadi dasar dari Alkitab Vulgate, ya, yang dijadikan dasar oleh kawan-kawan kita di Katolik sebagai terjemahannya. Baik, saudara-saudara sekalian, pelajaran sekolah sahabat kita untuk kuartal depan judulnya adalah mengapa penafsiran diperlukan. Itu bagaimana membaca Alkitab saja sudah banyak terjemahannya, ya. Dan selain terjemahan ada yang disebut dengan versi. Versi yang paling banyak dipakai sebelumnya adalah King James, karena ada Raja James di Inggris memerintahkan untuk menerjemahkan Alkitab ke bahasa Inggris. Dan kemudian setelah itu banyak terjemahan-terjemahan lain, ya, versi-versi terjemahan lain yang banyak digunakan. Yang banyak digunakan juga saat sekarang ini adalah NIV, karena bahasa Inggrisnya lebih bahasa Inggris standar. Ada Jerusalem dan sebagainya. Nah, cara
penerjemahan Alkitab ini juga dipengaruhi oleh berbagai bahasa pada saat itu dan budaya orang pada saat itu. Dan pada sampai sekarang banyak beberapa ahli Alkitab atau beberapa anggota kita lebih senang menggunakan terjemahan King James karena dianggap itu adalah terjemahan yang paling mendekati keasliannya. Tapi kita tidak tahu, kita tanya saja para pendeta yang ini. Nah, dalam sahabat ini, pada pelajaran hari Sabat ini, ayat hafalan kita, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ibrani 11 ayat 6. Sekarang setelah kita punya terjemahan, kita baca Alkitab dalam bahasa yang kita mengerti, seringkali juga seperti tadi pertanyaan Kevin tadi pagi, seringkali tidak mengerti apa yang ditulis di dalam Alkitab. Ya, atau kalau kita hanya mengutip satu ayat saja. Ya, sering kita mencari arti, ini cocok untuk saya. Seperti dicontohkan di sini di dalam buku sekolah sahabat kita, ketika seorang suami meninggalkan istrinya karena perempuan lain, yaitu suaminya kawin lagi dengan perempuan lain, istrinya ketika membaca Kejadian 3:15 yang berbunyi, aku akan mengadakan perpisahan antara engkau dan perempuan ini, si istri merasa yakin bahwa perselingkuhan suaminya tidak akan lama karena dia menggunakan ayat ini. Sering sekali kita menafsirkan, menerjemahkan Alkitab atau baca ayat out of context. Jadi dalam penafsiran kita perlu melihat beberapa hal, nanti akan kita pelajari sepanjang pekan ini, yaitu kita melihat konteksnya, budaya pada waktu penulis Alkitab menuliskan, sehingga kita bisa mengerti apa maksudnya. Seperti perempuan 10 anak darah, saya sudah waktu saya masih muda, saya bingung. Kok ada pengantin datang tengah malam, menjemput pengantinnya. Bukankah kalau kita lihat sekarang, orang kawin, suami dan istri hadir bersama-sama. Tetapi ternyata kalau kita lihat budayanya, budaya di Timur Tengah, orang setelah menikah, istrinya masih ditinggal di rumah orang tuanya. Si pria kembali ke rumah orang tuanya. Walaupun keduanya sudah secara resmi menikah. Dan kemudian setelah itu beberapa saat kemudian, ya bahkan ada yang beberapa bulan, ya, maka si pria akan datang kembali menjemput istrinya untuk dibawa pulang ke rumah orang tua. Ya, nah itulah yang terjadi pada waktu perempuan anak darah. Sama seperti Yusuf dan Maria. Ya, Yusuf dan Maria sudah menikah, tetapi Maria masih tinggal di rumahnya, Yusuf masih tinggal di rumahnya, mereka belum pernah tidur bersama, sehingga Maria disebut masih perawan, ya, karena dia belum pernah tidur bersama dengan Yusuf. Ya, saya waktu itu bingung-bingung, kok istri, kok bagaimana begitu ya? Tapi kalau kita belajar tentang budaya Timur Tengah, rupanya begitu, ya. Nah, jadi itulah yang kita perlu pelajari. Jadi pelajaran hari Minggu kita akan belajar tentang praduga. Praduga adalah latar belakang kita. Dengan latar belakang kita sering kita tidak mengerti akan Alkitab. Latar belakang kita sering menguasai kita dalam menerjemahkan Alkitab. Ya. Budaya kita juga berpengaruh dengan bagaimana kita menerjemahkan atau menafsirkan beberapa ayat. Ya. Dan seterusnya di dalam pelajaran sekolah sahabat kita juga tentang ya ini bagaimana kita menafsirkan, nanti kita akan pelajari dengan rinci pada setiap hari ya. Mungkin kalau kita tidak tahu boleh bertanya kepada pendeta atau apa tentang pelajaran sekolah sahabat kita. Jadi demikian saudara sekalian, marilah kita belajar sekolah sahabat kita dengan baik, karena
sepanjang kuartal ini merupakan pelajaran yang amat penting bagi kita. Pelajaran sekolah sahabat kita sudah sampai kepada pelajaran yang ke-6, sudah 5 sahabat kita pelajari. Kita sudah pelajari Alkitab itu unik, ya, dan bagaimana asal mula Alkitab, kemudian bagaimana Yesus dan para rasul menggunakan Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, sehingga kita yakin bahwa Alkitab itu bisa digunakan secara keseluruhan, tidak boleh hanya Perjanjian Baru saja, karena para Yesus dan para rasul justru menggunakan Perjanjian Lama dengan berbagai kutipan. Bahkan kalau kita pelajari, Rasul Paulus mengutip sebanyak 115 kali Perjanjian Lama. Ya, mengutip dari 19 buku Perjanjian Lama. Artinya Perjanjian Lama itu penting sekali. Ya, pekan lalu kita pelajari Alkitab sumber resmi teologi kita. Kita hanya menggunakan Alkitab saja, dan pada hari Sabat ini tadi pagi kita sudah pelajari bagaimana kita menggunakan Alkitab sebagai satu-satunya sumber utama kita, sola scriptura. Dan pada pekan ini bagaimana kita menafsirkannya? Bagaimana kita ingin mempelajari apa yang diinginkan oleh Tuhan, ya. Dan pada minggu depan kita akan pelajari bagaimana bahasa, teks, versi Alkitab dan seterusnya. Demikianlah renungan kita. Mari kita belajar pelajaran sekolah sahabat kita, karena sekolah sahabat adalah jantung perbaktian kita yang membedakan gereja kita dengan gereja-gereja lain. Saya sudah pergi ke beberapa gereja yang lain. Gereja lain tidak punya pelajaran khusus seperti kita punya pelajaran sekolah sahabat. Yang mereka punya hanya sekolah minggu, itu pun hanya untuk kelas anak-anak. Gereja kita punya sekolah sahabat mulai dari cradle, dari anak-anak yang masih digendong sampai kepada orang tua, dan diterbitkan dalam berbagai bahasa. Bahkan ada yang khusus untuk orang muda. Demikian, selamat minggu bekerja, selamat belajar sekolah sahabat. Terima kasih untuk Bapak Daniel yang telah membawakan renungan kita pada sore hari ini. Kita akan mendengarkan lagu pujian yang dibawakan oleh keluarga Bapak Tondo Prayitno. Kami persilakan. Baik, lagu pujian akan dibawakan solo oleh Deborah. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Amin. Terima kasih, Deborah. Baik, kita akan mendengarkan bacaan buku Roh Nubuat
yang dibacakan oleh Kak Afrida Nainggolan dan Andreas Simarmata. Bacaan roh nubuat kita pada sore hari ini, setan melipat gandakan usaha-usahanya, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Mazmur 34 ayat 7. Kekuatan dan kedengkian setan beserta seluruh pengikutnya mungkin selayaknya memperingatkan kita kalau bukan agar kita bisa menemukan tempat perlindungan dan kelepasan dalam kuasa yang lebih unggul dari Sang Penebus kita. Kita dengan berhati-hati mengamankan rumah kita dengan berbagai baut dan kunci untuk melindungi kekayaan dan kehidupan kita dari orang-orang yang jahat. Tetapi kita jarang berpikir tentang malaikat-malaikat jahat yang terus-menerus mencari jalan masuk kepada kita dan menentang orang-orang yang menyerang kita. Dengan kekuatan kita sendiri, tanpa metode pertahanan. Jika diizinkan, maka mereka dapat mengalihkan pikiran kita, mengacaukan dan menyengsarakan tubuh kita, menghancurkan harta dan hidup kita. Kesenangan mereka hanyalah berada dalam kesengsaraan dan kehancuran. Adalah mengerikan kondisi mereka yang mempertahankan tuntutan ilahi, namun menyerah kepada godaan-godaan setan. Sehingga akhirnya Allah menyerahkan mereka pada kendali roh-roh jahat. Tetapi mereka yang mengikuti Kristus selalu aman di bawah pengawasannya. Malaikat-malaikat yang unggul dalam kekuatan diutus dari surga untuk melindungi mereka. Si jahat itu tidak bisa menembus penjagaan yang Allah lakukan bagi umatnya. Pertentangan besar antara Kristus dan setan telah berlangsung selama hampir 6.000 tahun akan segera berakhir, dan si jahat itu kini melipat gandakan usaha-usahanya untuk mengalahkan pekerjaan Kristus atas nama kepentingan manusia dan mengikat jiwa-jiwa ke dalam perangkapnya. Untuk mempertahankan umat di dalam kegelapan dan kedurhakaan sampai selesai pengantaran Kristus dan tak ada lagi korban bagi dosa adalah sasaran yang mau dicapainya. Bila mana tidak ada usaha khusus yang dibuat untuk menahan kekuatannya, bila mana sikap acuh tak acuh merajalela dalam gereja dan dunia ini, maka setan tidak dapat dicemaskan. Sebab ia tidak lagi berada dalam bahaya akan kehilangan mereka yang telah ia tuntun ke dalam kehendaknya. Tetapi bila mana perhatian diarahkan kepada perkara-perkara yang abadi dan jiwa-jiwa sedang menyelidiki apa yang harus aku perbuat untuk selamat, maka ia pun muncul, berusaha untuk menyamakan kekuatan yang melawan kuasa Kristus. Ia mengawasi ketika orang-orang berkumpul untuk penyembahan Allah. Meskipun tersembunyi dari penglihatan, ia sedang bekerja dengan segala ketekunannya untuk mengendalikan pikiran para penyembah Allah itu. Terima kasih untuk Kak Afrida dan Andreas yang telah membaca bacaan roh nubuat kita. Kita akan berdoa dan kita akan sebelum kita berdoa kita akan mendengarkan kesimpulan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Alpen Simbolon. Sebelumnya saya akan bagikan pokok-pokok doa kita. Baik, yang akan berdoa nanti Bapak Pendeta Alpen Simbolon, Ibu Marlisa, dan Bapak Boy Makadada. Untuk Bapak Pendeta Alpen, nanti akan berdoa dari pokok doa kita nomor 1 sampai dengan 5. Ibu Marlisa nanti nomor 6 sampai dengan nomor 10. Dan Bapak Boy Makadada nanti dari nomor 11 sampai nomor 14. Apakah ada tambahan yang ingin kita doakan lagi? Baik, kalau iya. Untuk pendoa, ada enggak itu yang pokok doa itu? Sudah di-share Pak Pendeta. Ada 14 pokok doa yang biasa. Ada di grup dan kepada pendoa sudah di-share. Oke, terima kasih. Tolong lihat di screen supaya tahu ada yang mau ditambah atau enggak. Kalau enggak tahu.
Mana yang mau ditambah, mana yang enggak? Atau saya bacakan saja. Pokok-pokok doa kita ada 14. Yang pertama, berdoa untuk kecurahan Roh Kudus bagi masing-masing kita. Yang kedua, berdoa agar pandemi ini segera berakhir dan kita bisa kembali melakukan aktivitas kita seperti biasanya, khususnya dapat kembali berbakti di rumah Tuhan. Yang ketiga, berdoa untuk pemulihan dan kesembuhan orang-orang sakit seperti Bapak Daniel, Ibu Meina Fernandes, Ibu Esther Pasaribu, dan Ibu Mimi. Yang keempat, berdoa untuk saudara-saudara kita yang terkena COVID-19 seperti Bapak Denis Tilon, Ibu Deborah Panggabean, Dr. Richard, beserta istri dan anak beserta istri yang positif dan anak negatif, namun doakan supaya tetap sehat. Yang kelima, berdoa untuk semua tenaga medis di seluruh rumah sakit, khususnya di Rumah Sakit Advent. Yang keenam, berdoa untuk anak-anak. Iya. Leni, istrinya Dr. Richard negatif ya. Yang positif cuma Dr. Richard. Oh ya. Dr. Richard aja yang positif, istri dan anaknya negatif. Terus yang keenam, berdoa untuk anak-anak Tuhan yang jauh dari orang tua yang masih tetap bekerja di perantauan dan berkuliah agar tetap dilindungi dan dijauhkan dari COVID-19. Yang ketujuh, berdoa untuk umat-umat Tuhan dalam segala kecukupan kebutuhan sehari-hari di masa-masa sulit ini. Yang kedelapan, berdoa untuk setiap orang tua agar dengan bijaksana mengisi waktu anak-anak selama masa isolasi di rumah. Yang kesembilan, berdoa untuk keamanan gereja dan lingkungan sekitarnya agar terhindar dari niat-niat orang jahat. Yang kesepuluh, doakan juga para pasien yang sudah sembuh dari virus corona, yang masih dalam perawatan akibat virus corona, dan keluarga yang ditinggalkan dari pasien yang meninggal akibat virus corona tersebut. Yang ke-11, doakan juga orang yang sudah lanjut usia yang rentan sekali terkena corona. Yang ke-12, kita doakan manusia pada zaman ini agar sifat kasih selalu ada di dalam hati mereka, apalagi bagi mereka yang di PHK. Yang ke-13, kita doakan anggota gereja kita yang tidak bisa bergabung di Zoom oleh karena berbagai alasan. Dan yang terakhir, kita doakan Aneta Sagala, perawat di bagian rujukan COVID supaya tetap sehat. Apakah ada tambahan lagi? Ibu Marlisa supaya tetap kita bawa dalam doa. Ya, Pak Pendeta. Ibu Marlisa supaya kita doakan karena kurang sehat. Ibu Marlisa kita doakan juga. Tapi Ibu Marlisa adalah pendoa ya? Iya, Ibu betul. Marlisa... Dia sebagai pendoa juga, tapi perlu kita doakan juga karena kurang sehat juga ibu itu. Oke, kita masukkan ke Ombo ya. Ada lagi? Baik. Baik, kalau tidak ada, kita akan mendengarkan kesimpulan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Alpen Simbolon. Kami persilahkan. Baik, selamat sore, selamat hari bekerja buat kita karena saya sudah mendengarkan bunyi azan maghrib. Jadi selamat hari bekerja untuk semuanya. Pada malam hari ini ataupun petang hari ini, saya akan memberikan kesimpulan terhadap bacaan roh nubuat dan juga akan memberikan arahan kepada fokus doa yang sudah diberikan kepada kita untuk malam yang ke-36. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan roh nubuat, setan sedang bekerja keras. Karena dia tahu waktunya sudah dekat. Apa yang kita bisa lihat
dari bacaan ini adalah bahwa ada usaha-usaha yang luar biasa yang dilakukan oleh setan untuk mengganggu kenyamanan kita. Karena disebutkan tadi, kehancuran, kesusahan adalah rencananya. Dia akan berusaha untuk membuat manusia tidak berpikir kepada kebenaran, tapi sibuk memikirkan kesulitan-kesulitan. Dan seringkali kita terjebak di dalamnya. Saya percaya bahwa di antara kita mungkin hanya sedikit yang kena dengan wabah COVID-19. Tetapi banyak orang yang ketakutan. Saya yakin di grup ini yang sudah bergabung di Zoom ini, banyak orang yang ketakutan karena masalah wabah ini. Dan inilah usaha setan. Ketika saudara dan saya berada dalam ketakutan yang berlebihan, iblis berhasil. Karena pikiran kita, tenaga kita, kita habiskan untuk memikirkan kesulitan-kesulitan itu. Dan setan akan berusaha juga mengalihkan dengan cara-cara yang lain. Yang dapat saya lihat di dalam bacaan kita pada petang hari tadi, bahwa setan tidak akan bekerja lagi ketika orang-orang acuh di gereja. Ini sangat penting. Saya tidak tahu di gereja mana yang kita dapat temukan sekarang ini orang berbakti dengan kusuk, orang berbakti dengan serius. Tetapi yang saya dapati ketika ada kebaktian, orang sibuk dengan smartphone-nya. Dan setan tidak perlu bekerja lagi kalau sudah seperti ini. Itu yang disebutkan dalam bacaan kita. Jadi kalau ada gereja-gereja yang kelihatannya belum bisa serius berbakti, tetapi disibukkan dengan urusan-urusan lain, saudara-saudaraku, disebutkan dalam bacaan kita, setan sudah menang di sana. Tidak perlu bekerja lagi dari sana. Ini sangat berbahaya buat kita. Ini sangat memprihatinkan untuk kondisi gereja, dan memang sudah dinubuatkan bahwa keadaan iman umat-umat Tuhan akan suam menjelang penutupan pintu kasihan. Dan itu yang kita sering saksikan, suam-suam. Kalau dalam 2 Timotius pasal 3 disebutkan, ayat yang ke-15, orang akan melakukan ibadah, tetapi memungkiri kekuatannya. Ini yang sering terjadi. Kita berbakti, kita mendengar firman, tetapi kita tidak sungguh-sungguh di dalamnya. Ataupun ketika kita berbakti, kita asik dengan mungkin ngobrol dengan orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mungkin membuat kesal pertemuan-pertemuan kita ini. Kenapa, saudara-saudara? Saya selalu menghindari untuk tidak lebih awal masuk di Zoom. Saya berusaha untuk tepat waktu. Kenapa, saudara-saudara? Mungkin ini sudah terbiasa terlambat. Tapi saya menghindari untuk ngobrol sana-sini yang tidak terlalu penting, sementara kita mau beribadah kepada Tuhan. Ketika kita awali pertemuan kita dengan cerita sana-sini, kira-kira bagaimana suasana perbaktian kita? Apakah kita memang mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Tuhan? Dan saya selalu bergumul, sudah malam yang ke-36, 37 ini saya lupa untuk mengingat ya. Saya selalu bergumul, Tuhan, saya belum ada perubahan dalam diri saya. Saya tidak tahu bagaimana saudara, tapi saya boleh pastikan apa yang dikatakan oleh Pendeta Sitorus pada 2 Sabat yang lalu, ialah pada Sabat yang lalu ialah bahwa pandemi Corona tidak membuat orang bertobat. Saya boleh pastikan berada di rumah sudah 3 bulan tidak akan membuat kita bertambah banyak baca Alkitab. Dan saya mulai berpikir, mungkin kalaupun dikasih 1 tahun libur, tidak ada kegiatan,
belum tentu kita bisa lebih banyak baca Alkitab. Inilah yang kita sedang hadapi saat ini. Saudara-saudaraku, jangan sampai tiba pintu kasihan tertutup, kita tidak mengalami perubahan. Dunia tidak akan semakin baik. Bencana virus corona ini baru hal yang kecil, tetapi ada yang lebih besar. Di doa-doa kita selalu supaya pandemi corona ini cepat berlalu. Mungkin kita berharap agar semuanya nyaman, tetapi bukan itu nubuatan Alkitab. Umat Tuhan dipanggil untuk siap menghadapi kesulitan yang lebih besar, bukan siap untuk menjalani hidup yang lebih baik. Saya selalu berbicara kepada anggota jemaat kita yang selalu berharap dan rindu berada di gereja. Saya katakan seperti ini, bahwa tiba saatnya mungkin gereja itu tidak boleh kita pakai. Bahkan tiba saatnya mungkin tidak akan ada lagi pendeta yang melayani. Saya tidak tahu bagaimana saudara. Saya dalam pribadi saya memperhitungkan hal yang paling buruk. Sekiranya virus ini akan berlanjut terus, saudara-saudara, mungkin pendeta tidak bisa digaji. Ataupun mungkin organisasi kita tidak akan bisa bertahan mengurusi umat-umat. Mungkin pendeta-pendeta harus cari makan. Apakah kita bisa menjamin bahwa kita harus dilayani? Itu sebabnya saya selalu mungkin terlalu keras buat kita untuk belajar mandiri dan berusaha belajar Alkitab. Tadi siang sudah saya katakan, kalau kita hanya mengandalkan khotbah-khotbah dan juga seminar-seminar, kita tidak. Pertumbuhan hanya didapat ketika kita belajar mandiri. Kita belajar sendiri, membaca Alkitab kita, menyelidikinya. Kalaupun mungkin ada yang kita belum mengerti, kita berdoa sama Tuhan. Dan inilah yang akan memampukan kita untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang lebih besar. Fokus doa kita pada sore hari ini. Bagaimana kita diberikan sebuah jaminan. Sangat berhubungan dengan lagu spesial tadi, lagu pujian dari adik kita Deborah. Tuhan tidak pernah janji memberikan satu harapan jalan kita akan selalu rata. Tuhan tidak pernah janji bahwa hidup ini mulus-mulus semuanya. Tetapi justru sudah diamarkan menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Keadaan akan semakin memburuk. Manusia tidak akan semakin baik. Saya sudah pernah amarkan ini di acara PA bagaimana tentang tanda binatang. Bahwa manusia akan mengarah ke sana. Dalam arti bahwa manusia akan cenderung memiliki sifat, ya mohon maaf, mungkin terlalu tidak bagus saya ucapkan, ya. Tapi manusia akan cenderung kepada teman diciptakan pada hari ke-6. Kenapa? Saya mungkin sudah pernah sampaikan. Dengan diputuskannya undang-undang di berbagai negara tentang LGBT, itu merupakan satu dampak yang kita dapat lihat bahwa manusia semakin menurun moralnya. Dan saya mencoba baca-baca tentang virus corona dan juga tentang senjata-senjata biologi yang diciptakan oleh manusia. Banyak orang berpendapat bahwa virus corona ini adalah ciptaan. Entah itu ciptaan atau tidak, tapi memang ya ini bisa saja akan merusak moral kita. Saya mendengar ataupun melihat sebuah karikatur bahwa dulu binatang yang dikurung lalu ditonton manusia. Sekarang manusia yang dikurung. Entah binatang menonton, saya tidak tahu. Tapi mungkin itu hanya gurauan. Tetapi ada satu hal yang mungkin perlu kita sadari dan mungkin waspadai. Ialah, saya membaca ada sebuah tulisan ataupun mungkin buah pikiran tentang bahwa banyak sekarang ini kelompok-kelompok tertentu yang ingin menguasai dunia. Bagaimana caranya? Saya melihat ini persis seperti film-film tentang Superman. Ada musuhnya, saya tak ingat namanya, yang ingin menguasai dunia. Dan banyak juga mungkin
kisah-kisah di film yang seperti itu. Mereka membuat satu rencana di kutub dan di tempat-tempat lain untuk mereka menghancurkan dan menguasai dunia, dan mereka lah yang berkuasa. Lalu ada yang menyebutkan begini, bahwa ada sekarang ini rencana usaha daripada sekelompok orang yang akan membuat virus yang melumpuhkan daya pikir manusia, sehingga manusia itu tidak jauh dari seperti hewan. Bagaimana ini bisa terjadi? Saudara-saudaraku, kalau kita belajar nubuatan, mungkin kita diarahkan, gereja kita Masehat ke-7 mengarahkan bahwa kuasa-kuasa yang muncul dari bumi dan dari laut itu mengarah kepada negara-negara. Tapi mungkin kita harus kembangkan pikiran kita sekarang ini dengan kondisi yang ada. Apa yang sering kita lihat di film-film, mungkin itu akan bisa terjadi. Ada kelompok-kelompok tertentu yang menguasai, yang ingin menguasai dunia ini. Mungkin kalau pemerintahan ada undang-undang, saudara-saudara, itu agak sulit. Tetapi kalau kelompok-kelompok tertentu, itu bisa terjadi. Saudara-saudaraku, usaha-usaha setan akan berlipat kali ganda untuk membuat manusia itu susah, sehingga manusia hanya memikirkan bagaimana lepas dari kesusahan. Kita akan kehabisan waktu, tenaga, dan pikiran untuk berpikir bagaimana kita terhindar dari kesusahan itu, sehingga sedikit waktu berpikir tentang Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah saatnya kita sadar untuk hal ini. Biarlah kita umat-umat Tuhan yang telah dipersiapkan, dipanggil, bukan untuk menghindar dari kesusahan, tetapi supaya kita siap menghadapi kesusahan. Saya secara pribadi sekarang berubah. Saya mungkin agak panjang bicara pada malam hari ini. Awal-awal virus corona ini diberitakan, saya jaga-jaga diri. Bahkan saya masuk ATM, saya lapisi jari saya untuk mencet tombol dengan tisu. Tapi sekarang saya tidak lagi. Kenapa? Bukan berarti saya lalai, tapi saya berpikir seperti ini. Karena ada tulisan-tulisan yang memberikan pencerahan kepada pikiran saya. Virus itu mungkin tidak akan mati selagi masih ada wadah tempat dia bisa berkembang. Apakah mungkin di tempat-tempat ber-AC ataupun mungkin di tempat-tempat yang ada kelembapannya, dia akan hidup di sana. Kita tidak tahu berapa lama dia bisa hidup. Kalaupun ada mungkin penelitian-penelitian, itu masih penelitian yang belum bisa kita pastikan, masih baru diteliti. Tapi dia akan hidup di suhu dan juga mungkin di kelembapan. Sampai berapa lama dia bertahan? Kita tidak tahu. Di dalam pemikiran saya seperti ini. Saya mulai belajar. Saya akan ikuti aturan. Saya tidak perlu takut. Mungkin semua manusia harus tertular. Sehingga itulah yang akan membuat virus ini tidak berkembang. Karena semua akan kebal karena sudah pernah terpapar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kalaupun mungkin kita selama ini berada di rumah, itu bagus untuk menghindari supaya jangan penyebaran itu makin cepat. Tetapi jangan pernah berpikir supaya kita jangan kena. Mungkin yang kita pikirkan adalah bagaimana supaya saya punya iman dan punya imun. Agar kita bisa menghadapi kesulitan-kesulitan yang lebih besar. Ini masih kecil, saudara-saudara. Mungkin ada hal yang lebih besar. Ketika mata angin, empat penjuru mata angin itu dilepaskan, sepertiga penduduk dunia harus binasa. Saya tidak tahu bagaimana umat-umat Tuhan menghadapi ini. Kalau kita untuk skala seperti ini, kita sudah jadi dihantui ketakutan yang berlebihan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada janji Tuhan buat kita seperti Fokus 2 saat ini. Tuhan akan melindungi, Tuhan akan memimpin kita. Tetapi satu hal yang kita bisa lihat pengalaman daripada orang-orang muda yang ada di Babel, Sadrak, Mesak, Abednego dalam bahasa kafirnya,
Anaya, Misael, dan Azaria. Mereka ketika dihadapkan kepada hukuman, mereka berbicara kepada raja. Kalau sekiranya Tuhan akan melepaskan kami dari hukuman ini, kami tidak akan menyembah. Tetapi, di ayat 15, Daniel pasal 3. Tetapi kalaupun tidak, kata ketiga orang muda ini, kalaupun tidak, Tuhan harus tahu bahwa kami tidak akan pernah melakukan itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang mungkin perlu kita bentuk dengan kondisi saat ini. Tuhan mungkin sedang mengajar, mendidik kita melalui virus corona ini. Kita boleh terlihat berbeda dengan dunia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan akan melihat. Tetapi bukan berarti Tuhan akan selalu memberikan kelepasan. Tetapi yang dijanjikan Tuhan buat kita adalah kemenangan. Tuhan tidak janjikan kita lepas dari kesulitan. Tuhan tidak janjikan kita lepas dari virus corona. Tetapi yang dijanjikan Tuhan adalah kita menang menghadapinya. Kita akan pulih dari sana, kalaupun kita harus terjangkit. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya ini akan memotivasi kita, mendorong kita, supaya kita boleh menghadapi dunia ini dengan sikap yang berbeda. Dan biarlah ini akan menyemangati saudara-saudara, jangan pernah terpikir untuk terhindar, tetapi berpikirlah untuk bisa menang. Itulah janji Tuhan, itulah perintah di dalam firman Tuhan. Inilah kiranya menjadi kesimpulan untuk bacaan Roh Nubuat dan juga fokus doa pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita. Kita akan bertelut, kita berdoa. Allah kami yang bersemayam dalam tahta sorga, di malam hari ini kami datang di hadirat-Mu. Kami datang menghadap Tuhan dengan sujud menghadap Engkau ya Bapa. Engkau mengenal pribadi kami. Engkau mengetahui siapa kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadirat-Mu ya Bapa. Kami datang sebagaimana kami ada. Inilah kami Tuhan. Mengakui bahwa kami manusia yang berdosa. Banyak keterbatasan kami, banyak pelanggaran yang kami lakukan. Terlebih sepanjang Sabat. Mungkin kami tidak melanggar hukum 10. Tetapi kami mungkin lalai melakukan perkara yang lain. Di mana Sabat Engkau berikan bagi kami untuk kami bisa memancarkan gambar rupa Allah. Tuhan, biarlah kiranya Engkau akan berkemurahan, mengasihani kami, agar pentahiran-Mu, pengampunan-Mu boleh menjadi bahagian kami saat ini. Sehingga ketika hamba-hamba-Mu berseru, Engkau bersedia mendengarkan dan mengabulkannya. Di malam hari ini, Bapa, kami datang menghadap Tuhan. Kami selalu berdoa untuk kecurahan Roh Kudus. Kami percaya Tuhan sudah punya rencana untuk semuanya ini. Dan Tuhan sudah mempersiapkannya. Tetapi mungkin kami yang tidak siap. Hati pikiran kami yang belum layak diisi oleh Roh Kudus. Tuhan Bapa di sorga, saat ini kami datang menghadap hadirat-Mu. Kiranya Engkau Tuhan berkemurahan. Engkau yang boleh bekerja dalam hidup kami. Untuk membereskan hati pikiran kami. Mungkin dalam pikiran kami, di dalam hati kami ada perkara-perkara yang membuat Roh Kudus tidak bisa tinggal. Dan berkerajaan, bertahta, dan bahkan berkarya. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami untuk melepaskan segala hal-hal yang buruk, hal-hal yang mengotori hati pikiran kami, sampah-sampah yang ada dalam hati pikiran kami. Kiranya Engkau Tuhan boleh buang itu. Biarlah hati kami, pikiran kami, boleh kami siapkan, kami bukakan, agar Roh Kudus boleh bekerja
dan dia boleh berkarya menghasilkan buah roh di dalam pelayanan kehidupan kami. Bapa di sorga, Engkau tentu merindukan umat-umat-Mu yang Tuhan akan gunakan di akhir zaman ini. Orang-orang yang diasingkan, orang-orang yang dipenuhi roh, mungkin kami yang belum siap. Biarlah Engkau Tuhan menolong kami masing-masing menyadari ini, agar mulai saat ini kami boleh memeriksa hati kami boleh memberikan arahan fokus untuk diri kami. Dengan demikian Tuhan, Engkau boleh berkenan mengurapi kami. Hujan akhir itu boleh terjadi di lingkungan umat-umat Tuhan. Bapa di sorga, pada saat ini kami juga berdoa agar kiranya Engkau Tuhan boleh mempersiapkan diri kami untuk menghadapi kesulitan seperti pandemi COVID-19. Tuhan, kami tidak tahu di balik semua peristiwa ini, tapi kami percaya apapun yang terjadi di dunia ini, bahkan rencana kejahatan sekalipun, reka-rekaan yang jahat sekalipun, Tuhan boleh atur itu untuk mendatangkan kebaikan. Kami rindu Tuhan, di tengah-tengah wabah COVID-19, kami tidak terpuruk di dalam ketakutan. Tetapi kami justru berpikir apa yang harus kami buat di masa-masa seperti ini. Bagaimana kami bertumbuh secara pribadi dalam iman. Bagaimana kami bertumbuh dalam pelayanan dalam kondisi seperti ini. Mampukan ajari kami ya Bapa, agar kami boleh berkemenangan. Agar kami boleh melakukan sesuatu yang besar di dalam peristiwa ini. Bapa di sorga, kami rindu Engkau boleh menuntun, menyadarkan kami masing-masing. Agar kami tidak selalu bermohon untuk terhindar ataupun menyelesaikan, menyudahi akan virus corona. Tetapi biarlah umat-umat Tuhan tetap berdoa di tengah-tengah kejadian seperti ini. Justru kesempatan buat kami untuk melakukan perkara-perkara besar. Itulah harapan kami ya Bapa. Itulah doa kami saat ini. Bapa di sorga, kami juga bermohon di hadirat-Mu, agar Engkau boleh menolong saudara-saudara kami yang sudah begitu lama menderita dalam sakit. Tuhan, Engkaulah Allah yang mengerti pribadi-pribadi kami. Di dalam segala hal, Tuhan punya rencana. Biarlah Tuhan mereka yang menderita karena sakit seperti Bapak Daniel yang dalam proses penyembuhan, dan juga Ibu Maina Fernandes, dan juga Bapak Pendeta Asep Supriyatna, Ibu Esther Pasaribu, dan Ibu Mimi. Tuhan, apapun yang Tuhan rencanakan buat saudara-saudara kami ini, ajari, tuntun mereka bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dan apapun yang terjadi bukan berarti Tuhan tidak peduli dengan mereka. Tetapi biarlah mereka percaya Tuhan. Di balik semua ini, mereka tetap terpaut dengan Tuhan. Dan mereka tetap berpengharapan Tuhan akan memberikan yang terbaik. Bapa di sorga, kami juga berdoa khusus bagi saudara-saudara kami yang terpapar dengan wabah COVID-19. Seperti saudara kami Dennis Tilon, Ibu Panggabean, Deborah Panggabean, dan juga Tuhan yang bersama dengan kami, Dr. Richard. Tuhan, mereka sedang dalam proses untuk pemulihan. Kiranya Engkau yang akan menuntun setiap proses yang berlaku buat mereka. Tuhan yang akan campur tangan. Kami percaya Tuhan sudah bekerja di waktu yang lalu untuk proses ini. Dan Tuhanlah kiranya yang akan mengakhirinya. Dan biarlah yang terbaik menurut rencana Tuhan yang akan didapatkan oleh hamba-hamba-Mu ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk semua tenaga medis yang bekerja di seluruh dunia ini. Teristimewa di rumah sakit yang Tuhan telah bekerja dalamnya, di rumah sakit Advent
terlebih di Indonesia. Tuhan berkati mereka. Biarlah pelayanan kesungguh-sungguhan mereka Tuhan, Engkau akan lihat. Dan biarlah sesuai dengan janji-Mu, Engkau akan membalaskan setiap kebaikan kepada orang-orang yang telah berbuat yang terbaik. Kiranya Engkau Tuhan akan tetap bersama dengan mereka. Sementara mereka melakukan pelayanan, biarlah Engkau akan tuntun mereka untuk percaya Tuhan punya kuasa di dalam segala hal. Dan kalaupun mungkin mereka harus menghadapi orang-orang yang sudah terpapar dengan wabah COVID-19, berikan mereka keyakinan. Mereka boleh menang melawan virus yang terjadi saat ini. Biarlah itu akan meningkatkan iman dan imun mereka ya Bapak. Dengan demikian, mereka akan tetap bisa melakukan yang terbaik dengan sukacita di hadapan Tuhan, bukan dengan terpaksa. Bapa di sorga pada malam hari ini, biarlah kiranya Engkau berkati setiap lembaga kesehatan yang ada di organisasi, di gereja Mazmur ke-7 di Indonesia. Baik yang ada di Medan, di Bandar Lampung, di Bandung, dan di Manado. Biarlah Tuhan akan berkati setiap pelayanan. Dan biarlah melalui pelayanan yang diberikan oleh hamba-hamba Tuhan yang telah Engkau utus dan Engkau telah tetapkan, itu akan dapat menolong sesama kami manusia mengerti siapa Tuhan yang peduli dengan kami, yang merindukan kebaikan, damai sejahtera untuk kami umat-umat manusia. Dengan demikian Tuhan, rencana daripada lembaga kesehatan ini boleh bisa nyata untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Bapa di sorga, terima kasih atas kemurahan-Mu bagi kami. Doa hamba-Mu ini akan dilanjutkan oleh saudara kami yang lain. Bapa dalam surga, Bapa yang kasih, kami percaya Tuhan di malam ini Engkau hadir di tengah-tengah kebaktian kami malam ini. Ya Bapa, terima kasih dengan uluran tangan-Mu kepada kami ya Bapa. Walaupun kami lemah, tapi Engkau tetap menarik kami berdiri. Bukakan hati dan pikiran kami ya Tuhan Yesus, agar kami dapat berubah dari hari ke hari. Tuhan tolong kami, bantu kami Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar kami dapat mengisi hari-hari kami dengan firman. Sebelum terlambat waktunya ya Tuhan, ajari kami ya Tuhan untuk berseru kepadamu. Ajari kami ya Tuhan untuk mengasihi sesama kami ya Tuhan Yesus. Walaupun terang kecil, biarlah kami menjadi terang kecil di antara yang ada. Bapa, setiap hari kami berseru kepadamu. Setiap malam, setiap pagi kami memanggil Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan dengan janji-Mu kepada kami. Kami percaya Bapa bahwa Engkau akan menangkan kami di dalam kesulitan itu. Engkau tidak akan meninggalkan kami ya Bapa. Hamba-Mu melihat di jalan-jalan begitu banyak orang yang menderita ya Tuhan. Tadi hamba-Mu sengaja berkeliling, hamba-Mu menangis melihat orang begitu banyak di jalan yang tidak dapat makan. Oh Tuhan, biarlah Engkau membukakan pintu pengasihan kepada semua umat-umat-Mu ya Bapa. Jangan Engkau meninggalkan kami dan jangan Engkau meninggalkan mereka ya Tuhan Yesus. Dari butir-butir nasi, dari butir-butir beras yang mereka harapkan setiap harinya. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan mengirimkan rezeki kepada mereka. Bapa dalam surga, kami berdoa senantiasa Tuhan di dalam kemenangan ini, bahwa Engkau akan menangkan kami dari penderitaan. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami ya Tuhan. Anak-anak kami yang jauh dari kami, anak-anak umat-Mu ya Tuhan yang jauh dari orang tua, harus berjuang bekerja dan harus menjaga diri masing-masing. Biarlah Tuhan mereka dapat berbuat yang terbaik ya Tuhan di dalam menjaga diri mereka. Bapa, kami menyerahkan segala kehidupan mereka ke tangan. Bentuklah mereka ya Tuhan, agar mereka jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, kami tidak berkesudahan memanggil Engkau ya Bapa. Kami tidak akan berhenti berseru memanggil Engkau, agar Engkau membeli belas kasihan-Mu kepada kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan rezeki yang memang harus mereka dapat Tuhan Engkau berikan Bapa. Jangan Engkau palingkan wajah-Mu ya Tuhan Yesus.
Jangan Engkau palingkan wajah-Mu untuk menutup berkat bagi mereka. Ampuni kami Tuhan, ampuni mereka ya Bapa. Ampuni kami dari dosa-dosa yang menjadi dosa kesayangan, yang menutup telinga, menutup mata kami selama ini ya Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, begitu banyak yang ingin kami minta kepadamu ya Tuhan. Tapi sering kami merasa tidak patut karena dosa yang melengket di punggung kami dan di pikiran kami ya Bapa. Tapi kami percaya Tuhan, hanya Engkaulah tempat kami berharap. Hanya kepadamu kami bermohon ya Tuhan, uluran tangan-Mu. Jangan Engkau meninggalkan kami ya Tuhan Yesus dari hari ke hari. Ajari kami Tuhan, ajari kami Bapa, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk umat-umat-Mu, ibu-ibu ya Tuhan, yang harus sendiri berjuang untuk membesarkan anak-anak mereka ya Bapa. Anak-anak yang masih membutuhkan biaya di dalam pendidikan mereka, kebutuhan mereka sehari-hari. Tuhan, cukupkan Tuhan Yesus. Kirimkan berkat-Mu dan bukakanlah tingkap-tingkap-Mu kepada mereka ya Bapa. Sehingga demikian mereka dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena di sore hari ini, bahkan di 100 hari berdoa kami Tuhan, Engkau tidak akan menutup telinga-Mu kepada kami. Bapa dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk kenyamanan gereja kami. Biarlah Tuhan memagari dari orang-orang yang nakal ya Tuhan, yang bahkan setiap jam 2 subuh terkadang membuat kami gelisah oleh karena keberisikan yang sangat mengganggu. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, bahwa Engkau akan melindungi semua umat-Mu, melindungi rumah-Mu ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan Yesus akan pelawatan-Mu di masing-masing rumah tangga kami. Kami rindu ya Tuhan agar Engkau yang memagari kami dari segala pergumulan ini ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Begitu banyak permohonan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Ampuni kami Tuhan, karena kami yakin ya Tuhan Yesus, bahwa di dalam pasien yang juga sudah sembuh dari COVID, biarlah juga Engkau menyempurnakan kesehatan mereka ya Bapa. Yang belum sembuh, biarlah tangan-Mu ya Tuhan yang mencabut akar-akar penyakit itu dari tubuh semua orang ya Tuhan. Dari tubuh kami yang sakit ini, Engkau tarik semua penyakit kami karena kami tahu Engkau yang Maha Penyembuh. Engkau yang akan memberikan kekuatan kepada kami. Dimuliakanlah nama-Mu ya Bapa. Amin. Menyambung doa dari hamba-hamba-Mu ya Allah, pada malam hari ini Tuhan, kami doakan untuk semua jemaat-jemaat kami yang ikut berpartisipasi di sore hari ini Tuhan. Tuhan mau menjamah mereka, memberikan kekuatan, ketabahan, serta imunitas yang kuat. Bapa di dalam surga, khususnya bagi orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, biarlah Tuhan jamah mereka, berikan mereka kemampuan untuk menghadapi ini, dan juga menyesuaikan diri, sehingga mereka boleh hidup tenang dan tidak stres di dalam rumah tangga. Bapa di dalam surga, biarlah Tuhan mau juga menjamah mereka, memberikan kekebalan tubuh. Dan juga kami berikan kekuatan, sehingga orang tua kami betah di rumah. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang seiman khususnya, diberikan kasih yang berlebih, sehingga mereka boleh saling mengasihi satu dengan yang lain, khususnya bagi mereka yang terkena PHK. Mereka mempunyai kekuatan tubuh yang turun sehingga mereka stres, mereka akan mudah terhinggapi dengan penyakit corona ini. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan saudara-saudara kami ini. Biarlah Tuhan akan menjamah hati mereka, lebih saling mengasihi satu sama lain. Bapa di dalam surga, bagi anggota kami, gereja-gereja yang sampai sore hari ini belum sempat mengikuti acara online kami, biarlah Tuhan menjamah mereka dengan segala kelemahan mereka. Tuhan datangi mereka sehingga pada suatu saat mereka juga boleh mengikuti, dan juga mereka boleh datang ke tempat saudara-saudara mereka yang mengikuti acara online ini. Terima kasih Tuhan. Kami tahu banyak sekali halangan dan juga hambatan yang mereka hadapi, terutama bagi mereka yang merasa terkena PHK ataupun merasa kekurangan untuk ekonomi. Tuhan jamah mereka,
dan mereka berikan kemampuan agar bisa memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Bapa di dalam surga, pada sore hari ini juga kami mendoakan khusus saudara kami, Ibu Marlisa Kampu Bolon. Kami tahu beliau dalam keadaan yang kurang sehat. Mungkin dengan segala hal, banyak hal yang mungkin beliau pikirkan, tetapi kami doakan biarlah Tuhan memberikan kemenangan baginya, sehingga dia boleh sehat dan akan mengikuti terus acara online ini. Dan juga kami doakan khusus bagi saudara kami, Aneta Sagala yang dalam saat ini, orang medis yang ditempatkan di dalam COVID-19 di rumah sakit. Tuhan berikan dia kekuatan, kemampuan, serta imunitas yang kuat sehingga dia boleh menjalankan tugas dengan baik dan dia boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memasuki masa kerja kami. Inilah doa kami sore hari ini, ampuni salah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan mendengarkan lagu tutup yang dibawakan oleh keluarga Manawan, lagu Sion nomor 236. Seluruh jemaat kami undang untuk berdiri. Dekat-dekat. Sana. Besar. Stella. Di mana orang saleh kekal, meskipun dalam penganiayaan, api dan pedang pun gagal, tak dapat membinasakan. Di mana orang saleh kekal, tentu kami tak mau sangka. Di mana orang saleh tentu hati bebas dari dosa. Dan jikalau dibunuhku, sungguh mulia kematiannya. Di mana orang saleh kekal, tentu kami tak mau sangka. Di mana orang saleh kasih pada semua manusia, dan oleh hidup yang menang, iman itu akan nyata. Iman orang saleh kekal, tentu kami tak mau sangka. Baik, kita akan menutup acara kita. Yang akan memimpin doa Ibu Sihompi. Mari kita bersatu dalam doa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga.
tidak jemu-jemu atas segala berkat Tuhan yang kami rasakan, khususnya dari mulai buka Sabat kemarin sampai hingga penutupan Sabat ini, Bapak. Kami sangat bersyukur di mana kami telah mendengarkan begitu banyak firman Tuhan sepanjang hari Sabat ini. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu yang memberikan pengertian kepada kami, sehingga kami boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, di hadapan kami telah terbentang 6 hari bekerja kami. Biarlah Roh-Mu juga yang selalu menyertai kami di segala aktivitas kami. Khususnya Tuhan, kami dalam mencari nafkah, biarlah Engkau memberikan kecukupan bagi rumah tangga kami masing-masing. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami mohon ampuni segala dosa kami. Semua ini kami minta hanya di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Amin. Baik, selamat minggu bekerja semuanya. Untuk pengumuman berikutnya kami serahkan kepada Bapak Pendeta Simarmata dan Bapak Pendeta Alpen Simbolon. Baik, selamat minggu bekerja untuk kita semuanya. Puji syukur kita sampaikan kepada Tuhan oleh karena pimpinan dan perlindungannya kepada kita, sehingga acara perbaktian kita sepanjang hari Sabat ini dapat terlaksana dengan baik. Dan biarlah semuanya itu untuk kemuliaan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kita. Terima kasih kami sampaikan kepada semua Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan juga keluarga yang sudah melayani di acara 100 hari berdoa di hari yang ke-37 pada hari ini. Biarlah kiranya Tuhan memberkati atas pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh umat-umat Tuhan yang sudah bergabung di acara 100 hari berdoa melalui online pada malam hari ini. Baik, kita sudah mengikuti acara 100 hari berdoa sepanjang 37 hari. Sepanjang 37 hari kita sudah mengikuti acara 100 hari berdoa. Kita sudah banyak mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah banyak menyampaikan doa-doa kita kepada Tuhan. Untuk itu, mulai besok malam, kita akan mendengarkan kesaksian atas pengalaman yang kita alami sepanjang 37 hari yang sudah kita lalui bersama-sama di acara 100 hari berdoa melalui kesaksian. Jadi untuk besok malam dan sampai seterusnya, ibadah 100 hari berdoa, bacaan untuk buku Roh Nubuat akan diganti dengan kesaksian. Jadi untuk beberapa hari ke depan, bacaan buku Roh Nubuat yang biasanya dilakukan sebelum kita berdoa akan diganti dengan kesaksian-kesaksian. Oleh sebab itu, yang akan melayani di hari ke-38 untuk besok malam, kita mulai seperti biasa pada pukul 19 atau jam 7 malam. Yang akan melayani adalah sebagai berikut. Protokol Saudari Sarah Sinulinga, lagu buka, lagu siap nomor 481, keluarga Pendeta Septa Dwi Eneas,
doa buka Linda Sarina, kesaksian Ibu L. Wijaya, lagu pujian keluarga Ibu R. Sirait, pendoa Ibu R. Tambunan. Jadi untuk pendoa pertama ini akan sekaligus menyampaikan arahan untuk doa-doa yang kita sampaikan melalui ayat-ayat yang sudah dicantumkan dalam bacaan tersebut. Kemudian pendoa yang kedua, Ibu R. Simarmata. Pendoa yang ketiga, Ibu Lani Fesik. Lagu penutup, lagu Sion nomor 11, keluarga Bapak Boy Makadada. Dan doa penutup, Ibu A. Runturambi. Inilah pengumuman baik kita sehubungan dengan pelayanan untuk 100 hari berdoa untuk besok malam di hari yang ke-38. Demikian pengumuman dari kami. Kalau ada pengumuman tambahan dari Pendeta Simbolon ataupun yang lain, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Boleh mungkin ada pemberitahuan kepada jemaat Immanuel dan juga jemaat Sekojo. Untuk acara kita Rabu malam nanti, yang membawa firman adalah Pendeta Bangun Pasaribu dari Tangerang. Dan untuk hari Sabat depan, karena kita Sabat perpuluhan, kita akan terpisah. Yang membawa firman Tuhan adalah Pendeta Joseph Sianipar. Dan kami berharap, karena tadi ada Pendeta Mesnik, mungkin waktu akan datang, alumni Sumatera Selatan kita akan libatkan dalam ibadah-ibadah yang dilakukan di Sumatera Selatan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pendeta Simbolon. Ada mungkin pengumuman tambahan dari Bapak Ibu? Oh iya Pendeta, mungkin perlu ditentukan jam kesaksian itu berapa lama supaya jangan mengambil waktu banyak dan doa jadi sisa-sisanya. Sip. Baik, mungkin sekitar 10 menit bisalah untuk kesaksian. Pengganti daripada bacaan roh nubuat yang kita lakukan setiap malam yang sudah kita lalui. Jadi sekitar 10 menit mungkin sudah cukup untuk menyampaikan kesaksian. Kira-kira demikian. Atau mungkin ada masukan? Masukan Pendeta bukan mau menentang, tapi sesuai dengan tadi khotbah yang kita sudah dengar. Kalau mungkin tanpa wabah COVID kita nggak pernah bersaksi, biarlah kita lebih banyak waktu untuk bersaksi. Dan kita lebih banyak hati kita untuk memberi waktu, untuk tidak gelisah lah untuk dengar firman Tuhan. Ya, jadi walaupun agak lama dan lebih banyak saksi, ya lebih baguslah saya kira. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pendeta Seman. Jadi akan banyak kesaksian yang akan kita dengarkan. Masih ada 67 hari lagi. Iya, jadi kalaupun contohnya kesaksian dari satu orang lebih dari 10 menit, saya pikir tidak ada jadi masalah soal waktu. Kalau itu tentang kesaksian. Kira-kira demikian. Jadi mungkin soal waktu untuk kesaksian itu hanya sebagai apa? Hanya sebagai pengingat aja supaya masing-masing boleh mempersiapkan kesaksian yang akan disampaikan. Dan kami juga berharap kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia untuk menyampaikan kesaksian-kesaksian, boleh juga
di WA ke grup supaya kita langsung masukkan untuk ambil bagian dalam kesaksian. Terima kasih. Baik, masih ada mungkin yang lain? Jadi ambil nomor antri ya pendeta ya. Nah, boleh. Jadi supaya kita atur nanti, betul. Karena kesaksian kita adakan hari Minggu, Senin, Selasa, hari Kamis. Karena hari Rabu, hari Jumat, dan hari Sabat ada renungan. Jadi kesaksian ditiadakan pada hari tersebut karena ada renungan. Jadi hari Minggu, Senin, Selasa, Kamis ada waktu kita berikan untuk bersaksi. Jadi kita harapkan ada banyak kesaksian-kesaksian yang akan kita saksikan setelah kita mengikuti acara 100 hari berdoa sepanjang 37 hari yang sudah kita lalui. Terima kasih. Baik, masih ada mungkin yang lain? Baik, kalau tidak ada, sampai di sini pertemuan ibadah 100 hari berdoa pada malam hari ini. Kami menyampaikan terima kasih untuk kita semuanya. Selamat malam, selamat minggu bekerja. Tuhan memberkati kita sekaliannya. Selamat minggu bekerja. Ya. Pendeta Messi, selamat bergabung dengan umat Tuhan di distrik Kota Palembang. Selamat minggu bekerja. Selamat minggu bekerja. Terima kasih sudah diundang oleh Dr. Lin dan bisa hadir di Palembang malam ini. Ya, terima kasih sudah bergabung dengan umat Tuhan di Palembang. Tuhan memberkati keluarga. Kehadirannya di malam-malam berikutnya. Bawa tadi nanti cakap mah. Cel suaranya Cel. Cewek samcong. Bulan. Iya. Dan aman semuanya toh. Oh iya. Terus mendidih ini nanti masukkan itu masukkan. Mana anak Timor ini? Siap, anak Timor di Medan. Ah, waktu di Timor dibilang anak Medan, sekarang di Medan tidak mau dibilang anak Timor. Mau makan dulu. Izin dulu ya. Yo. Oke, selamat minggu bekerja, Tuhan berkati. Selamat minggu bekerja. Deborah mana yang tadi menyanyi? Terima kasih lagunya sayang.